Selamat pagi, siang, maupun malam. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai agen kecerdasan buatan, yaitu robot pembersih lantai. Robot pembersih lantai merupakan robot yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Robot ini biasanya berukuran kecil agar memudahkan robot ini memasuki celah-celah yang tidak dapat dijangkau dan lebih efektif membersihkan kotoran. Cara kerja robot pembersih lantai. Ketika sensor posisi atau optical flow sensor mendeteksi ruangan dan sensor jarak mendeteksi objek yang ada di lantai ruangan, sensor kelembapan akan mendeteksi kotoran berupa air, lalu mengirim sinyal ke Arduino untuk memerintahkan busa pembersih atau kanebo membersihkan air tersebut. Selanjutnya, robot ini dilengkapi dengan sensor debu. Mendeteksi adanya debu di lantai, maka sensor debu mengirimi sinyal ke Arduino untuk memerintahkan penyedot untuk menyedot debu. Keluaran dari kerja robot pembersihan ini dapat ditampilkan oleh LCD. Page dalam robot pembersih lantai. Terdapat 4 hal dalam merancang sebuah agen, yaitu perceive, action, goal, dan environment, atau disingkat PAGE. Robot pembersih lantai memiliki perceive, sehingga dapat menanggapi setiap rangsangan yang ada di sekitarnya. Robot tersebut menggunakan sensor ultrasonik, sehingga dia dapat mengetahui apa yang berada di sekitarnya. Setelah melakukan perceive, robot pembersih lantai akan melakukan action. Robot ini akan bergerak membersihkan lantai ruangan dengan bantuan perceive. Maka robot akan mengetahui aksi yang harus dilakukan sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, robot mendeteksi bahwa di depannya terdapat tembok. Maka robot ini akan melakukan action yaitu memutar balik arah sebesar 90 derajat. Robot pembersih lantai tersebut sudah memiliki goal. Tujuan robot ini sejak diciptakan yaitu membersihkan lantai sampai bersih. Goal tersebut akan tercapai jika lantai sudah tidak lagi terdeteksi adanya kotoran. Environment dalam robot pembersih lantai. Robot ini harus diletakkan di lingkungan tertentu, mana kita harus memperhatikan lingkungan untuk menggunakan robot ini. Robot pembersih lantai ini cocok digunakan di dalam ruangan, seperti ruang tamu, kamar, dan ruang keluarga. Robot ini tidak cocok berada di luar ruangan. Selanjutnya adalah PAS dari agent robot pembersih lantai. Yang pertama ada performance measure, yaitu tolak ukur keberhasilan dari agent. Ada aman, lantai bersih, hemat, dan cepat. Yang kedua ada environment, atau keadaan sekitar yang mempengaruhi kinerja agent, yaitu ada barang atau furniture di sekitar robot yang mengganggu proses navigasi atau gerak robot pembersih lantai. Yang ketiga ada actuators, atau kemampuan dari agent. Ada navigasi, data memorize untuk menyimpan peta rumah atau tempat yang dibersihkan, dan penyedot atau penghisap. Yang terakhir ada sensors, yaitu ada kamera dan sensor. Selanjutnya, jenis lingkungan. Jenis lingkungan pada robot pembersih lantai ada 4, yaitu fully observable, stochastic, dinamis, dan discrete. Fully observable. Robot pembersih lantai merupakan agen yang fully observable karena pada saat digunakan, robot akan menggunakan sensornya pada setiap saat agar bisa berjalan dengan baik. Stokastik karena agen tidak bisa menentukan lingkungannya. Dinamis, robot pembersih lantai bisa bekerja menyesuaikan dengan lingkungannya. Discrete, robot pembersih lantai berada di lingkungan yang diskret karena pergerakannya terbatas. Selanjutnya yaitu jenis agen. Jenis agen yang terdapat dalam robot pembersih lantai adalah goal-based agen. Robot pembersih lantai memenuhi setiap kriteria yang terdapat dalam jenis goal-based agen, di mana tindakan robot untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari robot ini yaitu untuk membersihkan lantai. Kemudian, robot akan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi pada masa depan berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Jadi robot akan menyeken apa saja yang ada di sekitarnya. Kemudian robot akan mengingat kondisi lingkungan, kemudian robot akan melakukan pekerjaannya lebih efisien. Jadi robot akan mengingat apa saja yang di-scan, seperti bentuk, ukuran ruangan, benda yang ada di permukaan lantai, ataupun jurang seperti tangga.
agar robot bisa memperkirakan apa saja yang ada di depannya, sehingga robot akan melakukan pekerjaannya dengan lebih efisien, tidak perlu menyekan lagi. Selanjutnya yaitu sensor pada robot pembersih akan memberikan pengetahuan pada robot tentang kondisi keadaan dunia. Dengan pengetahuan robot, maka robot akan melakukan sesuai dengan kondisi di dunia. Contohnya seperti sensor pada pengukuran jarak. Jika di depan robot akan ada benda, maka robot akan menerima informasi dari sensor agar robot tidak menabrak benda yang ada di depannya. Sensor selanjutnya yaitu sensor untuk baterai. Jadi jika baterai sudah mulai menipis atau sedikit, maka robot akan kembali dengan mengingat kondisi di mana dock itu berada. Jadi dia akan mencari jalan terdekat untuk mencapai dock pengisian baterai. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas perkataan kami jika ada yang salah. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam.